Baik, silakan Pak Agus. Mungkin bisa langsung saja ini terkait dengan TPS Ya, dan penempatannya. terkait dengan TPS, ya memang kemarin banyak masukan dari warga terkait dengan perpindahan dari TPS yang berada dekat, kemudian pindah dengan TPS yang ada sekitar mungkin berjarak 1 kilo dari domisilinya Iya. seperti itu. Ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ini kena adanya regulasi kemarin pembatasan jumlah TPS di masing-masing TPS. Karena ini di pemilu kemarin itu hanya dibatasi 300 pemilih seperti itu, sehingga menyebabkan jika lebih dari 300 otomatis pemilih yang selanjutnya itu akan dipindahkan ke TPS berikutnya yang berdekatan ya seperti itu. Tetapi mudah-mudahan insya Allah ya apapun itu ini merupakan masukan yang sangat bagus. Ya kami KPU beserta Bawaslu akan terus bekerja karena dalam pemilihan serentak ini atau pilkada ini itu berbeda pendekatannya, yaitu 500 pemilih per TPS. Ya sehingga nanti memudahkan saudara-saudara kita mungkin yang ada di Lere ya nantinya untuk datang memilih ke TPS ya. Begitupun juga terkait dengan di masa pandemik ini juga ya kami mempertimbangkan seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu tadi ya, sekali lagi ya juga kami memintakan ya kepada Pak Takwin ya bisa juga membantu kami memberikan masukan tanggapan terkait dengan DPS nantinya akan diumumkan di kelurahan ya seperti itu. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa memang tidak bisa kita pungkiri sebagian warga kita itu mempermasalahkan DPT ini pada saat di ujung-ujung penghujung ya pada saat menjelang hari H pemungutan suara. Mereka baru aktif mengecek namanya ya baru mereka mempersoalkan seperti itu. Padahal waktu yang diberikan, ruang yang diberikan pada saat masukan dan tanggapan tersebut itu terkadang hanya sebagian kecil yang melakukan pengecekan seperti itu. Ya, Pak Agus, apa yang kemudian apa sebenarnya yang kurang? Kalau misalnya kita boleh mengevaluasi hal tersebut, misalnya yang dikatakan oleh Pak Ivan tadi baru komplain misalnya pada saat ujung-ujung, tapi pada saat sosialisasi dilakukan tidak tahu, misalnya mereka ada yang mengatakan bahwa tidak tahu, apa sebenarnya yang kurang? Apakah sosialisasi yang tidak sampai ke mereka atau seperti apa kondisinya menurut Anda? Ya, terkait dengan sosialisasi, saya kira para penyelenggara, ya bukan hanya KPU, tetapi Bawaslu juga ikut mensosialisasikan terkait dengan DPT ini secara masif. Ya, kenapa? Ya, Bawaslu di pengawasan, tetapi itu juga menyampaikan kepada masyarakat untuk mengawasi DPT kita. Ya, salah satu penyebab mungkin memang karena keingintahuan dari saudara-saudara kita, warga kita itu masih rendah seperti itu, sehingga nanti pada saat menjelang pemungutan suara baru mereka proaktif ya untuk rame-rame mengecek nama ya dan seperti itu. Tapi ya apapun itu ya di masa pandemik ini kita akan di pemilihan serentak ini kita akan lebih ya masif, lebih gencar menyampaikan kepada masyarakat dari awal mengawal pelaksanaan pemilihan ini. Karena memang ya kita berbicara tentang partisipasi, ya memang kan selama ini masyarakat menganggap bahwa partisipasi itu nanti pada saat penghujung datang pada saat di TPS pada saat hari H. Tetapi yang kami inginkan adalah partisipasi secara penuh. Ya partisipasi secara penuh ini adalah mulai dari awal sampai dengan akhir, mulai dari memastikan diri terdaftar di DPT, memastikan calon tersebut adalah memang calon yang artinya melalui rekam jejak sampai dengan kampanye sampai dengan pemungutan suara, seperti itulah dalam satu tahapan itu mereka ada seperti itu, sehingga berpartisipasi sehingga nantinya terkait dengan masukan-masukan itu KPU juga ya siap menerima pesan-pesan tersebut dari masyarakat ya melalui juga Bawaslu terkait dengan apa hal-hal yang mungkin yang perlu kita perbaiki ke depannya kita perbaiki seperti itu. Terkait dengan pelaksanaan, karena memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa ini sudah diatur dalam regulasi ya tetapi ya apapun itu ya ketika hanya penyelenggaranya dalam hal ini KPU yang bekerja tanpa di backup oleh masyarakat itu akan sia-sia dalam artian bahwa partisipasi tanpa pemilih tanpa partisipasi itu sama dengan nonsen ya. Sia-sia saja begitu Pak ya. Ya Pak Agus, tapi artinya apakah kemudian KPU bisa menjamin begitu bahwa DPT untuk Pilkada tahun 2020 ini kemudian misalnya kita berbicara akan ada partisipasi aktif dari masyarakat, bisa dijamin dengan waktu yang sangat sedikit ini di tengah pandemi COVID-19, DPT akan berjalan lebih baik daripada pemilihan sebelum-sebelumnya. Apakah itu bisa dijamin oleh KPU? Ya, insya Allah jamin, ya tentunya. Kami juga menyampaikan bahwa ini dilakukan adalah merupakan bagian tugas-tugas kita secara komprehensif ya. Kami sampaikan terkait dengan partisipasi. Ini kan biasanya yang ada dalam pikiran masyarakat ketika ya salah satu contoh Mbak ya, ketika partisipasi menurun atau rendah
itu yang disalahkan adalah penyelenggaranya, KPU-nya, Bawaslu-nya, ya seperti itu. Padahal di sini juga ada peran partai politik, ada peran partai pengusung, pasangan calon dalam hal ini ya mungkin terkait dengan persoalan integritas atau mungkin rekam jejaknya semua partai menjanjikan calon-calon yang diinginkan masyarakat. Ini adalah merupakan bagian juga partisipasi dari partai politik. Nah, di samping itu juga ya kami juga memintakan selalu kepada partai politik ini untuk mengikuti proses-proses tahapan tersebut sehingga juga bisa menyampaikan ya kepada masyarakat atau mungkin kepada pengurus-pengurusnya atau kader-kadernya untuk terlibat ya pendukungnya seperti itu ya. Ini di tengah masa pandemi ini COVID ini memang sosialisasi ya sebagaimana yang kami sampaikan bahwa ini kan juga sosialisasi itu dirubah ya, berubah metodenya. Betul. Karena memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa metode offline ini akan kami kurangi. Dan lebih banyak metode sosialisasi ya dengan dalam bentuk online atau daring seperti itu. Baik Pak, kita punya penelpon, kita tahan dulu. Ada penelpon ya? Baik, oke, kita masuk ke penelpon dulu sebelum saya ke Pak Ivan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Gopal ini. Pak Gopal. Iya. Pak Gopal di Loli. Silakan Pak Gopal. Iya. Sebenarnya itu pemilu itu pilkada semuanya targetnya apa sih? Harus ada banyak, apakah harus banyak orang memilih? Sebenarnya pemilih itu semakin tidak banyak orang itu aktif, berarti rakyat itu sudah mempercayakan kepada orang yang pergi memilih. Intinya begitu, jangan targetnya sosialisasi apa. Sama sebenarnya pemilih kan yang berpesta itu adalah partai, bukan rakyat. Yang berpesta itu adalah partai. Nah, partai kalau bikin salah dia ditegur, jangan orang mendaftar pegawai mencalonkan jadi bupati tidak ditegur, itu salah itu. Nah, kemudian yang kedua, ini target. Kemudian kedua, itu sebenarnya hukumnya pemilih itu kan sudah diumumkan bahwa tidak wajib lah setiap orang ikut pemilu kan, dikasih kebebasan. Sama dengan ini sebenarnya pemilu sekarang di Indonesia itu fardu kifayah. Kalau sudah ada orang mencoblos satu orang, kalau 10 orang tidak mencoblos sudah diwakilkan itu membuktikan bahwa negara itu sudah sejahtera. Dia tidak ikut lagi mencoblos-coblos. Dia percayakan kepada orang yang belum mencoblos. Itu mestinya paradigmanya Bawaslu itu sama KPU. Jangan kalau tidak ini pemilu habis waktunya anggaran hanya sosialisasi terus. Baik. Baik, terima kasih Bapak Gopal. Sudah kami dapatkan informasi Anda ya. Baik Bapak Gopal di Loli tadi terkait dengan ini komentar Bapak Gopal saja mungkin ya terkait dengan partisipasi aktif pemilih begitu. Tapi kemudian saya ingin ke Pak Ivan dulu. Pak Ivan, kalau misalnya kita melihat kasus terkait dengan TPS, kemudian juga data pemilih, adanya kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, bagaimana pengawasan ini dilakukan? Artinya kalau menurut Pak Ivan, pengawasan yang sudah dilakukan di pemilu sebelumnya tidak ada masalah, artinya memang tahun ini kita bisa menjamin bahwa DPT itu bisa berjalan, DPT itu bisa terjamin benar begitu, artinya tidak akan ada masalah lagi. Kalaupun misalnya menurut Anda masih ada, di mana penguatan itu harus dilakukan? Ya, baik. Jadi terkait dengan masalah DPT ini, bukan saya harus katakan bahwa ini sudah 100%, ya kan, masih banyak kekurangan. Ya. Nah, olehnya langkah awal yang sementara kami lakukan saat ini, kami memiliki sejumlah catatan-catatan terkait dengan nama-nama ya pemilih kita, yang kemarin mungkin belum terdaftar. Betul. Ataupun yang sudah meninggal. Nah, langkah sekarang yang kami lakukan adalah merekomendasikan, ya kan, nama-nama tersebut. Kalau kemudian dia belum terdaftar, itu bisa dicek apakah itu sudah masuk. Baik. Ya kan, untuk di tahap pemutakhiran ini nanti di depan. Ya, kalau belum, ya kan itu harus dimasukkan. Nah, itu langkah. Termasuk juga dalam hal data-data orang yang sudah meninggal, gitu kan. Itu juga harus kami pastikan. Jadi upaya-upaya itu dilakukan dari awal sekarang, gitu kan, sebelum nanti masuk di penetapan. Jadi akan lebih memudahkan juga kerja-kerja bagi teman-teman di PPDP, teman-teman PPS, ketika nanti melakukan penginputan data. Ya. Jadi ini sudah harus berjalan seiringan. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita cuma melepas begitu saja teman-teman PPDP, kemudian teman-teman PPS dalam menginput, ya kan? Betul. Nanti ujung-ujungnya ketika sudah ditetapkan menjadi DPT, kita komen lagi, ya kan? Nah, kalau kita dari awal, dari sejak dini, ya kan, mengawal semua data-data kemarin yang kita dapatkan dari hasil pengawasan 2019 itu kita masukkan, memang, gitu kan? Kita lakukan cross check secara bersama, gitu. Nah, ini sudah kami lakukan sekarang ini. Jadi saat ini setelah diturunkan oleh teman-teman dari
KPU itu data nol, itu sekarang kami melakukan pencermatan atas data. Itu sudah mulai dilakukan oleh teman-teman Panwascam dan PKD. Dan ini di kantor-kantor kami, di sekretariat kami sementara melakukan. Sehingga data-data yang sudah ada itu dari ketika 2019 itu sudah bisa dipastikan, oh ternyata sudah masuk untuk di tahapan data yang akan dimutakhirkan di depan ini. Kalau belum, berarti itu menjadi catatan lagi. Harus dilakukan perbaikan. Baik, ya, kalau kan? menurut Anda untuk sosialisasi sendiri dari data-data tersebut, baik itu sebelum untuk pemilihan sebelumnya ataupun saat ini seperti apa? Apakah memang sudah cukup begitu sebenarnya? Artinya memang kurang partisipasi aktif dari masyarakat saja yang saat ini kita nantikan begitu? Ya, baik. Kalau terkait dengan masalah partisipasi ini terkait dengan mengawal, ya kan? Mengawal dari sejak awal. Nah, jadi harapan kita sebenarnya ketika itu ditetapkan di DPS, ketika diumumkan oleh teman-teman, itu sudah dipastikan masuk tidak nama saya gitu. Sehingga sejak dini itu sudah dilakukan perbaikan. Kalau seandainya itu tidak masuk, silakan datang ke PPS atau minta dari pengawas pemilu kami untuk melakukan rekomendasi, melakukan perbaikan, ya kan kepada teman-teman PPS. Nah itu, jadi tidak nanti di ujung-ujungnya gitu kita berdebat soal data gitu. Nah kalau kemudian kami sudah melakukan secara maksimal, ya kan, melakukan rekomendasi juga, kemudian juga sudah dilakukan penginputan oleh PPS juga dan PPK. Nah, kemudian masih dipermasalahkan, terus maunya seperti apa gitu, bekerjanya gitu kan. Gitu, Pak, ya. Sementara kita harapkan ya itu harus ikutlah serta gitu, memberikan masukan gitu. Betul. Ya baik, kita akan ke penelpon dulu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terputus ya, silakan Anda coba lagi di 0451452414. Baik, kita baru membahas satu tahapan padahal Pak ya, tapi ini durasi kita sudah mau habis. Jadi artinya memang kalau misalnya kita lagi ngobrol sama KPU dan Bawaslu, apalagi Pak Ketua nih dua-duanya, ini kayaknya dialognya harus berjalan berhari-hari Pak ya, baru bisa beres semuanya. Baik, kita punya penelpon selanjutnya. Oke baik, kita angkat. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Iwan. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ya, Iwan di Tondo. Baik, silakan Pak Iwan. Iya, saya kira menarik ini ya, sosialisasi. Ya, tetapi yang penting sebenarnya yang karena ini sudah sering terjadi dalam kegiatan pilkada itu soal mahar politik gitu. Nah, saya kira ini yang penting ini. Jadi harus Bawaslu itu harus tegas ya. Jadi ini kan sudah terang-terangan itu parpol itu ya meminta mahar politik itu. Baik Pak Iwan, apakah menurut Anda selama ini Bawaslu masih kurang tegas begitu terkait dengan politik mahar dan politik uang misalnya? Ya. Tentu tidak tegas. Baik. Selalu mengatakan itu tidak ada bukti. Ternyata buktinya banyak itu. Baik Pak Iwan. Iya, jadi itu harus betul-betul ada ketegasan ya. Saya diselesaikan begitu Pak ya. Menginginkan pemimpin yang berkualitas ya. Baik. Mahar politik itu perlu Ya, baik Pak Iwan, terima kasih atas informasi yang Anda berikan kepada kami untuk Bawaslu langsung. Mungkin Pak Ivan boleh langsung dijawab, mungkin singkat saja Pak Ivan. Baik. Terkait dengan hal ini. Ya, memang soal masalah pembuktian. Ya, kan terkait dengan mahar politik, terkait dengan politik uang, itu masalah pembuktian. Betul. Secara formal material harus terpenuhi. Betul. Karena kita tidak bisa kemudian bicara hukum kalau kemudian tidak bisa membuktikan. Betul. Karena ada persyaratan yang memang benar. Ada hal-hal yang harus kita buktikan, gitu. Saya kira itu. Jadi kalau seandainya Pak Iwan punya informasi, ya tolong sharing ke kami. Iya. Ya kan, jangan cuma kemudian menyampaikan ini ada terang-terangan, kemudian kok Bawaslu tutup mata. Bukan seperti itu sifatnya. Ya kan? Ini kan harus jelas kronologisnya, siapa yang menyerahkan, waktunya kapan, berapa yang dicerahkan gitu kan. Ya, ini kan jelas ini. Secara formal material harus terpenuhi. Baru kami bisa melakukan penelusuran lebih jauh gitu. Betul. Iya kan? Karena memang yang selama ini terjadi pembuktiannya tidak lengkap misalnya seperti itu atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan sampai dengan saat ini aja. Kan cuma info saja. Ada yang menyatakan bahwasannya ini ada bayar sekian gitu kan. Nah, tapi bagaimana membuktikan itu? Ya, jadi ya pembuktian kan? Ini kan soal juga gitu betul, kan. Betul. Soal transaksi-transaksi itu. Ya, baik.
Ya, baik Pak Ivan. Ini juga menjadi hal yang menarik kalau misalnya dibahas bisa jadi satu dialog publik satu sendiri. dialog sendiri itu sebenarnya untuk baik mahar Pak politik. Agus, kita akan membahas mungkin tahapan-tahapan lainnya. Kita akan ada penetapan calon, kemudian juga akan ada kampanye begitu. Dan sampai akhirnya kita nanti di 9 Desember. Regulasi teknis artinya akan dibahas per masing tahapan begitu. Per masing-masing tahapan begitu Pak. Atau dari sekarang sudah akan lebih banyak online-nya, lebih banyak daringnya atau seperti apa? Mungkin kita bisa lebih ke regulasi teknis, Pak. Iya, saya kira ya tahapan-tahapan ini secara umum itu sudah digambarkan di PKPU 5 tahun 2020, tapi terkait dengan regulasi secara teknis pelaksanaannya, implementasinya itu diatur nanti dalam PKPU di masing-masing tahapan seperti itu. Oh, baik. Ya, salah satu contoh misalnya untuk pasangan calon, ya. Karena KPU Kota Palu sendiri itu tidak ada calon perseorangan ya, karena kemarin kita melewati pada saat penyerahan syarat dukungan itu tidak memenuhi syarat, sehingga kami nyatakan tidak bisa lanjut. Kemudian di tahapan pendaftaran nanti dalam waktu dekat ini tentu ada tahapan-tahapan juga yang harus kami sampaikan. Misalnya di awal-awal di tanggal 28 Agustus sampai 3 September itu akan kami lakukan pengumuman. Baik. Ya, pengumuman. Kemudian selanjutnya di tanggal 4 sampai dengan 6 September itu adalah pendaftaran pasangan calon. Kemudian selanjutnya ada verifikasi syarat pencalonan di tanggal 4 sampai 6 September. Baik, artinya memang dari setiap tahapan yang akan berlangsung sosialisasi akan dilakukan. Iya. Dan dialog publik juga akan dilakukan. Iya, begitu. akan Baik, dilakukan, jadi pemirsa bisa mendapatkan informasi itu dari TVRI ataupun media-media online yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu begitu Pak ya. Iya. Baik, kita akan ke closing statement untuk mungkin kita ke Pak Ivan dulu untuk closing statement Anda. Silakan Pak Ivan, apa yang sebenarnya paling diharapkan oleh Bawaslu berjalan dengan baik begitu untuk Pilkada tahun 2020 ini? Silakan Pak Ivan. Baik, untuk pilkada di depan ini harapan kami adalah bahwa bukan hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu sudah menyukseskan pilkada ini, tapi menjadi tugas kita bersama. Ya, karena yang akan dipilih ini kan adalah pemimpin kita, pemimpin ada di daerah. Ya, kami berharap ya pengawasan dari masyarakat itu penting dalam hal terlaksananya setiap tahapan itu bisa baik gitu. Ya. Nah, sehingga kritikan-kritikan jangan nanti datang di ujung. Ya. Tapi ketika di tahapan-tahapan itu mari ya kan sama-sama kita perbaiki gitu. Betul. Saya kira itu. Baik. Ya, kita ke Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, saya kira di pelaksanaan pemilihan serentak ini di Pilkada 2020 ini di tanggal 9 Desember 2020, ya salah satu harapan kami, ekspektasi kami adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Betul. Ya, atau setidaknya menyamahi angka partisipasi di pemilihan pemilu tahun 2019 kemarin di angka 86%. Nah, tentunya memang ada tantangan ujian bagi KPU dalam hal ini KPU Kota Palu di masa pandemik. Ya tentunya ya kami selalu mengharapkan mengingatkan kepada semua penyelenggara baik itu di tingkat KPU sampai dengan ad hoc untuk meningkatkan disiplin dalam artian untuk meningkatkan protokol kesehatan atau protokol COVID-19. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana ya dalam setiap nantinya kita berinteraksi dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga rasa aman masyarakat, tidak was-was, masyarakat tidak cemas nantinya datang ke TPS pada saat pemungutan suara. Ya tentunya diawali dengan meningkatkan sosialisasi secara masif, meyakinkan masyarakat bahwa di tengah pandemi COVID ini ya kita tidak perlu cemas ya, penyelenggara pun juga seperti itu memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk bisa nanti berpartisipasi di tanggal 9 Desember 2020. Betul sekali, dan pastinya juga bagaimana kemudian masyarakat bisa memberikan kepercayaan itu kepada KPU untuk menyelenggarakan dan kepada Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemilu. Dan pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Pak Agus dan juga Pak Ivan bahwa memang partisipasi aktif dari kita warga yang kemudian nanti akan memilih pada 9 Desember ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Partisipasi pemilih juga adalah hal yang sangat penting untuk bagaimana kemudian kita akan mendapatkan kepala daerah yang kita harapkan, dan pemilihannya juga akan berjalan jujur, berjalan adil, dan tentunya berkualitas. Dan yang paling penting adalah tentunya tetap memperhatikan
terapan dari protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan di seluruh Indonesia. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dialog publik kami kali ini. KPU dan Bawaslu akan hadir lagi dalam dialog publik di TVRI Sulawesi Tengah terkait dengan tahapan-tahapan Pilkada tahun 2020 yang akan dilaksanakan hingga tanggal 9 Desember mendatang, di mana kita akan bertemu di setiap TPS. Ada 699 TPS ya Pak, yang nanti akan ada di Sulawesi Tengah sendiri. Baik pemirsa, terima kasih. Akhirnya saya Lunggi Giarinsa pamit. Kita akan bergabung ke TVRI Nasional yang berada di Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa.